Saya Purcantika. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan dan fungsi perencanaan pembangunan, jenis perencanaan pembangunan, dan tahapan dalam perencanaan pembangunan. Di slide selanjutnya ini saya akan menjelaskan mengenai proses perencanaan pembangunan. Itu memiliki empat proses. Yang pertama itu proses teknokratif, proses partisipatif, proses politik, dan proses bottom up dan top down. Proses teknokratif itu memiliki perencanaan dilakukan oleh perencana profesional atau lembaga organisasi yang secara fungsional melakukan perencanaan. Dan adapun pendekatan teknokratis dalam perencanaan daerah, yaitu dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Terus yang kedua itu proses partisipatif. Di sini perencanaannya melibatkan para pemangku kepentingan pembangunan, antara lain melalui pelaksanaan musrembang, dan ada pula pendekatannya itu dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku yang berkepentingan. Terus yang proses politik itu proses perencanaannya karena menghasilkan rencana pembangunan dalam bentuk visi, misi, dan program yang ditawarkan oleh presiden atau kepala daerah terpilih selama kampanye. Dan pendekatan politis dimaksudkan bahwa program-program pembangunan yang ditawarkan oleh calon kepala daerah dan wakil yang terpilih. Dan yang keempat itu proses bottom up dan top down. Di sini perencanaannya dengan aliran proses dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas dalam hierarki pemerintahan. Dan pendekatannya dengan merencanakan pembangunan daerah bawah atas dan atas bawah dengan memusyawarahkan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten atau kota, provinsi, dan nasional. Dan di slide selanjutnya ini saya akan menjelaskan juga mengenai pembangunan daerah. Yang pertama itu pokok-pokok pembangunan daerah. Ada 3 unsur dasar dari perencanaan pembangunan ekonomi daerah jika dikaitkan dengan hubungan pusat dan daerah, yaitu yang pertama pemahaman tentang hubungan antara daerah dan lingkungan nasional, dan yang kedua itu keterbalikan antara nasional dengan daerah, dan yang ketiga itu perangkat kelembagaan yang tersedia untuk pembangunan daerah. Terus itu yang kedua sumber daya perencanaan daerah.
dalam mengidentifikasi lingkungan fisik perlu diperhatikan. Yang pertama itu 3G, geografi, geopolitik, geostrategi, dan yang kedua itu lingkungan regulasi. Ya, di slide selanjutnya ini tujuan perencanaan pembangunan daerah adalah pegangan atau acuan pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan yang didasarkan pada kemampuan dan potensi sumber daya alam dan manusia, serta peluang ekonomi sehingga dapat ditangkap secara cepat. Terus yang keduanya itu manfaat yang diharapkan adalah terjadinya peningkatan kualitas atau taraf hidup masyarakat sehingga menikmati kehidupan yang lebih baik daripada sebelumnya, dan daerah dapat berkembang secara cepat dan berkelanjutan. Terus yang ketiga itu perencanaan dan pengambilan keputusan adalah dua hal yang tidak dipisahkan karena perencanaan adalah bagian dari pengambilan keputusan. Suatu rencana dapat dilaksanakan apabila telah diterima oleh para pemangku kepentingan. Dan yang keempat itu prinsip pembangunan daerah, memastikan pembangunan program-program, proyek-proyek, aktivitas-aktivitas, dan target-target untuk mencapai strategi atau rencana pembangunan daerah. Prinsip hubungan struktural dan organik. Pendidikan ini merupakan kunci dari sebuah keberhasilan suatu pembangunan di daerah, karena dengan pendidikan inilah terlahir sumber daya manusia yang unggul dan terampil, sehingga bisa bersaing di era globalisasi saat ini. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, pemerintah Kalimantan Timur mencanangkan program diantaranya pemberian beasiswa Kaltim Cemerlang, pemberian beasiswa kepada siswa dan mahasiswa yang kurang mampu, perbaikan sekolah untuk menunjang kualitas sekolah agar lebih baik lagi, dan yang terakhir pengembangan pendidikan aksara untuk meningkatkan angka melek huruf. Sehingga dengan beberapa program yang tadi itu bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Timur sehingga bisa mengelola sumber daya alam yang ada di Kalimantan Timur. Kesejahteraan sosial, yang dimana banyak sekali penduduk dari luar Kalimantan ini datang ke Kalimantan Timur untuk mencari pekerjaan, namun tidak dibarengi dengan skill yang mereka punya. Sehingga dengan tingginya angka migrasi di Kalimantan Timur, itu bisa menyebabkan yang namanya angka kemiskinan dan angka pengangguran itu meningkat, sehingga adanya yang namanya pemukiman kumuh. Untuk menanggulangi masalah-masalah tersebut, diberikan program-program seperti bantuan rumah layak huni, bantuan usaha ekonomi kreatif, memberikan pelatihan dan pengembangan wirausaha bagi masyarakatnya, dan juga pemberian jaminan kesehatan sebagai upaya untuk mensejahterakan sosial dalam masyarakat sehingga tidak ada yang namanya ketimpangan di antara masyarakat. Lanjut pada pembangunan transportasi, yang dimana seperti perbaikan pada jalan raya, pembangunan jalan tol, pembangunan jembatan, dan juga perbaikan pada pelabuhan dan bandara, itu semua dilakukan sebagai upaya untuk mempermudah akses mobilitas suatu barang dan juga jasa dari satu tempat ke tempat lain, yang dimana dapat mempermudah kegiatan perekonomian suatu daerah sehingga kegiatan ekonomi itu bisa dijalankan lancar dan tanpa hambatan, dan juga mengefisiensi waktu dan biaya yang digunakan untuk mendistribusikan suatu barang dan jasa dari satu tempat ke tempat lain, sehingga harga yang ditawarkan pun dapat dijangkau oleh masyarakat banyak. Terakhir, pada pembangunan industri di Kalimantan Timur, seperti yang kita tahu bahwa Kalimantan Timur ini memiliki banyak sekali sumber daya alamnya, seperti batu bara, kelapa sawit, karet, kayu, dan juga kakao.
dan juga didukung oleh pengolahan industri di dua kota, yaitu Kota Bontang dan juga Kota Balikpapan. Di Kota Bontang diandalkan dengan industri gas alam dan juga industri pupuk kimia, sedangkan di Kota Balikpapan sebagai pusat industri kilang minyak bumi. Dan juga di kecamatan atau kota di Kalimantan Timur itu diandalkan oleh komoditas utamanya yaitu kelapa sawit, yang dimana kelapa sawit ini diubah menjadi minyak kelapa sawit yang bisa digunakan sebagai bahan bakar, bahan untuk memasak, dan juga keperluan masyarakat lainnya.